komunikasi Laswell. Teori komunikasi Laswell merupakan model komunikasi dasar. Model tersebut yakni siapa berbicara apa, dengan media apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. 2. Teori komunikasi behaviorisme. Teori behaviorisme ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. 3. Teori komunikasi humanisme. Menurut teori ini, manusia mempunyai kedudukan yang istimewa dan berkemampuan lebih dari makhluk lainnya. Humanisme sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat seperti humanisme terkait pendidikan pembelajaran kepada para siswa. 4. Teori informatif. Teori informatif merupakan teori klasik, di mana teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan lebih efektif, begitu pula dengan sebaliknya. 5. Teori agenda setting. Agenda setting adalah menciptakan kesadaran masyarakat dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dibaca, dan dipercaya di media massa. Sebagai contoh, misalnya tim redaksi Mata Najwa dalam menentukan topik yang akan diangkat, biasanya mereka akan mengumpulkan isu-isu yang potensial dan memiliki banyak nilai berita yang bisa menarik perhatian publik. 6. Teori ekologi media. Ekologi media adalah lingkungan yang saling mempengaruhi. Media akan mempengaruhi sekelilingnya melalui pesan yang disampaikan, begitu juga sebaliknya. 7. Teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia pasti membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori ini cenderung pada pentingnya konsep diri dan paradigma yang dimiliki setiap individu berdasarkan interaksinya dengan individu lain. 8. Teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diingat. 9. Teori nativisme. Teori ini bahasa terlalu kompleks dan mustahil dapat dipelajari oleh manusia dalam waktu yang relatif singkat. Melalui proses peniruan, istilahnya, nativisme beranjak dari pernyataan bahwa pembelajaran bahasa ditentukan oleh bakat. 10. Teori sibernetik. Teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antar pribadi itu sendiri. Penerapan teori sibernetik biasanya diperuntukkan kepada siswa agar mencapai hasil yang efektif. 11. Teori kognitivisme. Teori ini mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri. Menurut aliran ini, kita belajar didasarkan atas kemampuan kita menafsirkan peristiwa atau kejadian dalam waktu satu lingkungan. 12. Teori ketergantungan. Fokus dari teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana masyarakat modern, media massa dianggap suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan beberapa proses. 13. Teori inokulasi. Teori ini menjelaskan di mana inokulasi dapat pula disebut sebagai suntikan yang mengambil analogi pada ilmu medis. Ibaratkan orang yang tidak siap menahan penyakit, maka dia harus disuntikan vaksin atau memperkuat daya tahan tubuhnya. 14. Teori kultivasi. Teori kultivasi merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massal. 15. Teori spiral of silence atau spiral keheningan. Spiral of silence menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing, serta hubungan dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. 16. Teori norma dan budaya. Teori ini beranjak daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat. Di sisi lain juga mampu memperkuat norma yang ada dalam masyarakat. Lebih dari itu, mampu menciptakan norma baru yang ada dalam masyarakat. 17. Teori belajar sosial. Dalam teori ini terdapat 4 tahapan. Pertama, pembelajaran sosial terjadi atas adanya perhatian dari individu. Kedua, pembelajaran sosial dilakukan melalui ingatan. Ketiga, pembelajaran sosial dilakukan melalui tindakan, serta terakhir yaitu pembelajaran sosial dilakukan atas dasar motivasi dari masing-masing individu. 18. Teori komunikasi 2 tahap. Teori komunikasi 2 tahap membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan pada kampanye pemilihan pada tahun 1940. 19. Teori difusi inovasi.
Teori ini menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan penyebaran beberapa pesan berisi gagasan baru. Teori ini sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. 20. Teori pengharapan nilai. Teori pengharapan nilai bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa yang dinilai dari kepentingan penggunaannya. Sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. 31. Teori kesenjangan pengetahuan. Teori ini menyatakan bahwa bertambahnya jumlah informasi mengenai suatu topik akan mengakibatkan bertambahnya pula kesenjangan pengetahuan antara mereka yang mengetahui lebih banyak dengan mereka yang mengetahui lebih sedikit. 22. Teori imperialisme budaya. Teori ini berpandangan bahwa media dapat membantu modernisasi dengan memperkenalkan nilai-nilai barat yang dilakukan dengan mengorbankan nilai-nilai tradisional dan hilangnya keaslian budaya lokal. 22. Teori sosial kognitif. Teori ini menitikberatkan pada bagaimana dengan mengapa orang-orang cenderung untuk meniru apa yang dilihat melalui media. Ini adalah teori yang fokus pada kapasitas kita untuk belajar dengan mengalaminya secara langsung. 24. Teori sistem ketergantungan media. Teori ini memandang bahwa bertemunya media dengan khayalak didasarkan atas 3 perspektif. Yang pertama, perbedaan individual, kategori sosial, dan perspektif hubungan sosial. 25. Teori kultural organisasi. Teori budaya organisasi merupakan sebuah teori komunikasi yang mencakup semua simbol komunikasi, yaitu tindakan, rutinitas, dan percakapan, dan makna yang dilekatkan orang terhadap simbol tersebut.